perjalanan hidup luar biasa, perjuangannya itu sangat penuh makna. Dan malam ini mentor tersebut akan hadir untuk sharing pengalamannya kepada teman-teman semua. Oke, sebelum mentor yang fenomenal ini membersamai teman-teman membuka Zoom ini, saya akan membagikan satu sharing saja. Ada kelompok 4 manusia. Seseorang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan profesi pekerjaan yang dipilihnya. Saya ulangi lagi ya. Berdasarkan profesi pekerjaan yang dipilihnya, seseorang itu terbagi menjadi 4 kelompok. Di mana ada kelompok kiri dan kelompok kanan. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Nah, saya bicara yang kuadran kiri dulu, kelompok kiri dulu. Kelompok kiri ini terbagi menjadi 2. Kelompok kiri terbagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok kiri ini adalah kelompok, saya menyebutnya, kalau dulu di seminar disebutnya miskin ya. Saya bilang uangnya tidak banyak, udah gitu aja ya. Kelompok kiri ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang uangnya tidak banyak, tapi waktunya banyak. Ya, kelompok pertama, kelompok orang yang uangnya tidak banyak, tapi waktunya banyak. Kelompok yang kedua, tetap orang yang uangnya tidak banyak, tetapi waktunya tidak banyak, sibuk luar biasa. Kelompok kedua ini uangnya tidak banyak, tapi sibuk luar biasa. Nah, di sebelah kanan ada 2 kelompok. Kelompok ketiga adalah kelompok orang kaya, tapi sibuk luar biasa. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kaya, tapi sibuk luar biasa. Waktunya hampir nggak ada. Kelompok yang keempat adalah kelompok tetap kaya, tapi waktunya banyak. Tidak sibuk. Saya ulangi lagi. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang tidak kaya, tapi tidak sibuk. Kelompok kedua, kelompok orang yang tidak kaya, tapi sibuk. Kelompok yang ketiga, kelompok kaya, tapi sibuk. Kelompok keempat, kelompok kaya, tapi tidak sibuk. Oke. Teman-teman, dari 4 kelompok tersebut, Anda ingin kan udah bilang kamu murah, ini cuma 20.000, gak bilang gitu ke kamu. Oh, ini nggak diginiin gitu. Bersih. Bagus Pak, bagus banget. Wih. Oke. Teman-teman, dari 4 kelompok tersebut, teman-teman ingin berada di kelompok nomor berapa? Silahkan komen. Nomor 4, Bos. Keempat, wes keren luar biasa ya. Kelompok nomor 4. Keren ya? Oke. Keren. Gimana caranya, Bos? Oke, siap. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mudahkanlah ikhtiarnya orang-orang yang memberikan komentar ingin masuk ke kelompok 4. Entah kapanpun, kabulkan hajatnya, mereka berada di kelompok nomor 4, yaitu kelompok orang-orang
kaya yang tidak sibuk sehingga keluarganya karena ada waktunya. Teman yang berada di kelompok kaya tapi banyak waktunya, tidak sibuk sehingga ada waktu buat keluarga. Nah, pertanyaan saya, sekarang teman-teman berada di kelompok nomor berapa? Teman-teman sekarang berada di nomor 2. Ada yang nomor 2. Nomor 2 tidak kaya tapi sibuk. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena saya juga pernah berada di zona itu. 16 tahun saya berada di zona itu. Masya Allah, rupanya banyak duplikat saya. Ya. Saya dulu pernah berada di kelompok nomor 2. Ya, insya Allah. Baik teman-teman, saya jelaskan apa saja sih kelompok nomor 1 itu. Tidak kaya tapi waktunya banyak. Yaitu kelompok orang-orang yang kena PHK. Kelompok orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jelas nggak punya gaji, tapi waktunya banyak. Itu kelompok nomor 1. Orang-orang yang baru kehilangan pekerjaannya, orang-orang yang punya usaha kecil kemudian kena dampak dan akhirnya usahanya bangkrut. Dan mereka adalah orang-orang di kelompok 1. Tidak kaya tapi waktunya banyak karena usahanya nggak ada, pekerjaannya nggak dapat, ya waktunya banyak. Kelompok nomor 2 adalah kelompok golongan-golongan pegawai yang bukan menduduki posisi jabatan strategis, ya. Karyawan-karyawan biasa seperti itu. Orang yang menukar waktunya dengan penghasilan. Orang yang menukar waktunya dengan uang. Contoh, bekerja itu menukar waktu dengan uang. Kalau dia nggak kerja, ya dipotong gaji. Kalau dia nggak masuk kerja terus, ya kena pecat lama-lama. Nah, di mana ketika orang bekerja ada sebuah aturan penggajian, ada yang disebut UMK, ada yang disebut UMR, ya. Kenapa mereka tidak punya waktu? Ya karena waktunya otomatis habis tersita di pekerjaan. Apalagi kerjanya di tempat-tempat macet seperti Jakarta. Apalagi yang bekerja di industri garmen misalkan, yang kerjanya mewajibkan 12 jam. Maka waktunya pasti habis, sibuk luar biasa. Tapi penghasilannya tidak bisa membuat kelompok ini kaya. Karena apa? Karena ada aturan gaji daerah UMR atau UMK. Saya tidak berbicara tentang pegawai dengan jabatan strategis, ya. Itu berbeda hasilnya. Nah, kemudian kelompok ketiga adalah kelompok orang yang kaya tapi sibuk luar biasa. Ini adalah kelompok-kelompok kaum kapital, pemilik modal yang membuka usaha sendiri. Kan ada itu satu orang karena kebanyakan uang, dia buka bengkel. Dia buka jasa travel, dia buka jasa industri agronomi, dia buka jasa industri tekstil, dia buka jasa macam-macam lah. Sehingga setiap pekerjaan itu harus dia pantau. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi kebocoran keuangan, manipulatif data. Itu sebabnya banyak orang-orang pengusaha seperti ini hampir tidak ada waktu buat keluarganya. Hari ini kontrol perusahaan yang pertama, dia meeting sampai malam, evaluasi kalau ada masalah dipecahkan. Belum selesai dia pindah ke perusahaan yang lain. Dia tetap melakukan evaluasi, controlling,
meeting, terus begitu. Sehingga kadang-kadang keluarganya sendiri tidak kebagian waktunya. Kan kita sering mendengar anak-anak protes terhadap orang tua, padahal semuanya berkecukupan anak-anaknya. Mereka menuntut kebutuhan anak itu bukan hanya sekedar uang, tapi butuh waktu dari orang tuanya, perhatian dari orang tuanya, kasih sayang dari orang tuanya. Dan bahayanya lagi adalah kalau anak dari pengusaha yang berkecukupan, tapi tidak ada waktu, tidak ada perhatian dari orang tuanya, tidak ada controlling. Nah, sering terjadi anaknya malah salah pergaulan, salah langkah, bahkan ada yang sampai tersandung masalah hukum, kriminal, narkoba, dan sebagainya. Ya, tapi ini masih mending gak punya waktu tapi kaya, kelompok 3 ini. Ini masih mending dibanding kelompok 1 dan kelompok 2. Tetapi untuk berada di kelompok ketiga, Anda perlu satu modal yang besar untuk membuat beberapa usaha tersebut. Yang kedua, Anda butuh keahlian untuk memimpin perusahaan tersebut. Kalau Anda nggak punya itu, ya nggak bisa. Punya modal saja, nggak punya keahlian, ya nggak bisa. Punya keahlian saja, nggak punya modalnya, ya nggak bisa. Itu sebabnya jumlahnya tidak banyak orang yang berada di nomor 3. Karena tidak banyak orang yang punya modal banyak. Tidak banyak orang yang punya keahlian. Seperti itu ya. Sekarang nomor 4 adalah orang kaya yang tidak sibuk. Kaya tapi waktunya banyak. Ada beberapa profesi yang bisa membuat seseorang hidup kaya tapi waktunya banyak. Contoh para investor. Dia simpen uangnya, dia beli saham di Unilever. Dia beli sahamnya di industri otomotif. Akhirnya apa? Uangnya yang bekerja. Sementara uangnya dikelola oleh Unilever. Uangnya dikelola oleh industri otomotif. Yang punya uangnya di rumah. Dia tahu-tahu terima dividen. Terima bagi hasil dari uang yang diinvestasikannya, terima dari perusahaannya, tetap dia investor. Dia dapat dividen sibuk. Kenapa? Karena uangnya yang bekerja untuk dia. Makanya orang kaya seperti ini waktunya banyak. Tapi jumlahnya tidak banyak. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak. Kenapa? Ya karena memang tidak banyak orang yang punya modal besar, punya miliaran, nganggur, kemudian dibelikan saham. Jumlahnya tidak banyak. Makanya tidak banyak orang yang berada di posisi nomor 4 ini. Nah, tetapi jangan takut. Mana? Ada orang, tetapi dan waktunya banyak. Apakah profesi itu? Yaitu sebuah profesi di mana orang bekerja dengan menggunakan sebuah sistem. Ada sistem yang bekerja. Contoh, hari ini pemilik platform Shopee, pemilik platform Tokopedia, pemilik platform TikTok, apakah mereka sibuk setiap hari, setiap saat? Tidak. Dia sibuk hanya ketika membuat platformnya. Dia sibuk hanya ketika membuat platform Shopee.
Tokopedia, TikTok, Tiket.com, Traveloka. Dia sibuk ketika mengawali saja membuat platform itu. Ketika platform itu bekerja, artinya sistem itu bekerja. Tanpa harus ditungguin lagi setiap orang setiap saat order di Shopee. Setiap saat orang belanja di Tokopedia. Setiap saat orang beli tiket ke hotel di Traveloka. Setiap saat orang belanja di TikTok. Sistem yang bekerja, orangnya sudah tidak bekerja lagi. Tetapi hasilnya sangat gede. Nah, orang yang bekerja menggunakan sistem seperti ini, dia kaya dan waktunya banyak. Tidak sibuk karena yang bekerja sistemnya. Dia hanya sibuk di awal doang ketika membangun sistemnya. Tetapi untuk membangun platform seperti ini, biayanya juga tidak murah. Bikin platform Tokopedia, Shopee, Traveloka, TikTok, wah, selain harus pinter, selain harus punya link, itu modalnya juga gede banget. Platform internasional itu nilainya itu bisa puluhan miliar, bisa ratusan miliar modalnya. Itu sebabnya yang punya platform ini tidak banyak. Karena tidak banyak orang yang punya uang sebesar itu. Tidak banyak orang yang punya keahlian seperti itu. Terus bagaimana kalau teman-teman tadi saya ingin berada di nomor 4, sedangkan keahliannya nggak punya. Sedangkan modal yang ratusan miliar, puluhan miliar juga nggak punya. Itulah sebabnya hadir industri network marketing, bisnis jaringan atau multi level marketing. Bisnis ini sudah menggunakan full sistem. Sistem perkembangannya sudah tidak perlu Anda pikirkan lagi. Perkembangan omset Anda sudah menggunakan sistem website. Sistem pembonusan Anda sudah terhitung otomatis secara website. Jadi Anda tidak perlu ngitung manual lagi, Anda hanya perlu membangun sistem jaringan Anda di awal-awal saja. Boleh jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Membangun platform Shopee itu juga bertahun-tahun. Membangun Google itu juga bertahun-tahun. Sama. Nah, membangun industri multi level marketing itu juga perlu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda sibuk di awal ketika membangun sistem jaringan Anda. Seperti halnya pengusaha membangun platform TikTok, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Nah, Anda sibuk ke sana ke sini, home sharing, seminar, training, home sharing, seminar, training. Anda sibuk di awal. Kemudian Anda duplikasikan kepada tim-tim Anda. Kemudian tim-tim Anda mulai pinter, mulai menduplikasi, mulai mandiri. Mereka bisa prospek sendiri, mereka bisa bikin home sharing sendiri, mereka bisa bikin seminar sendiri, mereka bisa bikin training sendiri. Artinya sistem Anda sudah jalan, sudah autopilot. Artinya saat itulah Anda menikmati penghasilan besar. Penghasilan besar boleh jadi puluhan juta, boleh jadi ratusan juta. Tiba-tiba Anda punya mobil mewah, Anda punya rumah mewah. Dan ketika semua sudah terduplikasi, Anda tidak sesibuk seperti di awal-awal membangun. Mungkin nanti Anda cukup diundang tim untuk memimpin seminar, untuk memimpin training. Tapi tidak sesibuk seperti di awal. Tapi di awal memang harus sibuk. Jadi berita bagusnya adalah ternyata industri multi level marketing kalau digarap dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, hasilnya Anda akan berada di kelompok nomor 4. Anda bakal jadi orang kaya
dan waktu Anda banyak sehingga Anda bisa menikmati bersama keluarga. Nah, dengan penjelasan seperti ini, siapa yang semakin bangga menjalankan bisnis Best Brilliant ini? Boleh komentar. Wes, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya Allah, ya. Teman-teman, Anda harus bangga. Anda harus bangga. Kalau teman-teman bangga dengan profesi industri direct selling ini, artinya Anda adalah orang yang smart, cerdas. Karena orang yang bilang, oh MLM ya, oh itu adalah orang yang sok tahu, yang sebenarnya wawasannya dangkal banget, tidak mengetahui detail industri direct selling seperti apa. Dia berdasarkan katanya, tapi mulutnya seakan-akan lebih tahu dari orang lain. Dia bukan orang yang cerdas, makanya mengatakan bisnis begituan. Tapi orang yang cerdas akan berpikir bahwa MLM ini adalah profesi keren, karena ini profesi yang akan mengantarkan seseorang tersebut ke dalam kuadran yang nomor 4. Oke ya, jadi deal ya, mulai besok ditambah gasnya. Bismillah. Oke teman-teman, pada malam hari ini ada salah satu mentor yang kebetulan berada di tim binaan saya. Saya kasih profilnya sebentar.